Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Intermediate Accounting yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Time value of money adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika dijelaskan lebih lanjut, time value of money adalah suatu konsep di mana nilai uang pada masa sekarang dapat dikatakan lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang mendatang. Uang bukanlah alat pembayaran yang memiliki nilai tetap setiap waktu, melainkan nilai uang akan terus berubah dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi yang berkaitan dengan penentuan harga produk dan daya beli, contohnya seperti inflasi. Present value atau PV adalah nilai yang memang harus diinvestasikan pada saat kita menginginkan jumlah tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan nilai masa depan atau future value adalah jumlah nilai di masa depan dari jumlah yang diinvestasikan pada saat ini. Manfaat nilai waktu uang antara lainnya adalah membantu dalam menentukan berapa target menabung atau investasi, lalu membantu dalam menentukan berapa target dana pensiun, membantu dalam menghitung nilai aset real dan keuangan yang cenderung bertumbuh, kemudian membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan soal penggunaan uang untuk saat ini dan masa depan. Aplikasi konsep nilai waktu uang ada wesel, sewa, pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya, dan juga aktiva jangka panjang. Untuk wesel merupakan penelitian piutang dan utang tidak lancar yang tidak mengandung suku bunga ditetapkan atau yang lebih rendah dari suku bunga pasar. Kemudian sewa ini adalah penilaian aktiva dan kewajiban yang harus dikapitalisasi menurut sewa jangka panjang dan pengukuran jumlah pembayaran sewa serta amortisasi penyewaan tahunan. Untuk pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya merupakan suatu pengukuran atas komponen biaya, jasa, atau yang dikenal sebagai service cost dari suatu beban tunjangan serta pensiun serta kewajiban tunjangan setelah pensiun. Dan aktiva jangka panjang ini adalah evaluasi terhadap investasi jangka panjang alternatif dengan cara memperhitungkan diskonto arus kas masa yang akan datang. Selain itu ada juga dana pelunasan yang merupakan penentuan kontribusi yang dibutuhkan untuk mengakumulasikan dana bagi tujuan penarikan hutang. Kemudian penggabungan bisnis, penentuan nilai piutang, utang dan kewajiban, akrual dan komitmen yang diakuisisi atau diterima dalam suatu pembelian. Ada pengungkapan di nomor 7, yaitu pengukuran nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas untuk diungkapkan sebagai informasi tambahan. Kemudian ada kontrak angsuran, di mana pengukuran pembayaran periodik atas kontrak pembelian jangka panjang. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sifat bunga, di mana bunga merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali atas jumlah uang yang dipinjamkan. Bagaimana suku bunga ditentukan? Salah satu faktor yang paling penting adalah tingkat resiko kredit tidak membayar. Jumlah bunga yang terlibat dalam transaksi keuangan adalah fungsi dari 3 variabel berikut, yaitu pokok utang atau prinsipal, di mana jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Lalu ada suku bunga atau interest rate, merupakan presentasi dari pokok utang yang beredar. Kemudian ada waktu yang merupakan jumlah tahun atau bagian transaksional dari tahun ketika jumlah pokok utang beredar.
Jadi ketiga hubungan tersebut dapat diterapkan sebagai berikut. Semakin besar jumlah pokok utang, semakin besar jumlah bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah bunga. Dan semakin lama periode waktu hutang, semakin besar juga jumlah bunga. Bunga sederhana atau simple interest, yaitu bunga dihitung berdasarkan pokoknya saja. Rumusnya adalah bunga sama dengan P dikali I dikali N, di mana P ini adalah pokok hutang, I adalah suku bunga, N jumlah periode atau waktu ya. Untuk bunga majemuk atau compound interest merupakan bunga dihitung berdasarkan pokok dan bunga yang dihasilkan tetapi belum dibayarkan atau ditarik. Situasi bisnis lebih dominan menggunakan bunga majemuk. Rumus untuk menentukan faktor nilai masa depan atau future value factor adalah FVF NI sama dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana FVF NI adalah faktor nilai masa depan untuk periode N dan I pada bunga. Dan N tadi jumlah periode, I adalah suku bunga untuk satu periode. 4 variabel fundamental pada bunga majemuk, ada suku bunga, jumlah periode waktu, nilai masa depan, dan nilai sekarang. Nilai masa depan dari jumlah tunggal. Dalam penentuan nilai di masa yang akan datang atau future value, dari besarnya jumlah tunggal, kalikan faktor nilai masa depan dengan nilai sekarang, yang dirumuskan sebagai FV sama dengan PV dikali FVF NI, di mana FV ini future value dan PV adalah present value. Untuk nilai sekarang dari jumlah tunggal, jumlah yang dibutuhkan untuk diinvestasikan sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan yang diketahui. Rumus untuk menentukan faktor nilai sekarang adalah PV sama dengan FV dikali dalam kurung PFV NI. Berikutnya kita masuk ke materi anuitas. Anuitas mengharuskan satu pembayaran atau penerimaan periodik disebut sewa yang selalu berupa jumlah yang sama. Kemudian interval waktu di antara sewa pembayaran selalu sama dan bunga dimajemukkan sekali setiap internal. Terdapat dua jenis, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity jika sewa terjadi pada akhir setiap periode. Kemudian anuitas jatuh tempo atau annuity due jika sewa terjadi pada awal setiap periode. Nilai masa depan dari anuitas biasa itu adalah sewa terjadi pada akhir masing-masing periode dan tidak ada bunga selama periode pertama. Nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo itu ada 3, yaitu persewaan terjadi pada awal setiap periode, bunga akan terakumulasi setiap periode 1, anuitas jatuh tempo memiliki satu periode bunga lebih dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa terdiri dari dua faktor, yaitu nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang sama untuk ditarik atau diterima pada interval yang sama. Kemudian sewa periodik terjadi pada akhir periode. Untuk nilai sekarang dari jatuh tempo, faktornya adalah nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang sama harus ditarik atau diterima pada interval yang sama, kemudian sewa berkala terjadi pada awal periode. Untuk anuitas yang ditangguhkan ada 3 poin faktornya, yaitu 1, sewa dimulai setelah jangka waktu tertentu, 2, nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan atau future value of deferred annuity, perhitungan sama dengan nilai masa depan dari anuitas yang tidak ditangguhkan. Kemudian yang ketiga, dan nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan atau present value of deferred annuity harus mengakui bunga yang timbul dalam periode penangguhan. Kita masuk ke materi akuntansi kas dan piutang. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang tunai atau kas. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh tempo. Di sisi lain, piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan penjualan barang atau jasa secara kredit. Untuk pengertian kas sendiri adalah sebuah aktiva keuangan dan juga instrumen keuangan. Kas merupakan aset paling liquid
merupakan standar pertukaran dasar untuk mengukur dan menghitung semua bagian lainnya dan aset lancar. Contohnya koin, mata uang, dana yang tersedia di deposito bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, bank drafts, dan rekening tabungan. Kemudian untuk piutang merupakan klaim atas uang, barang, ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Di dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Di mana untuk piutang dagang ini merupakan sejumlah barang atau jasa yang terhutang oleh pelanggan, di mana barang atau jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal pada sebuah perusahaan. Piutang ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Berikutnya piutang non-dagang. Sejumlah contoh piutang non-dagang adalah antara lain uang muka kepada karyawan dan staf, uang muka kepada anak perusahaan, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, piutang dividen atau bunga, dan klaim terhadap beberapa hal antara lain seperti perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertangguhkan, terdakwa dalam suatu perkara hukum, badan-badan pemerintah untuk pengembalian pajak, perusahaan pengangkutan barang yang rusak atau hilang, kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak atau hilang, kemudian pelanggan yang barang-barangnya dapat dikembalikan, seperti krat, kontainer, dan lain-lain. Piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih ini adalah hal yang terjadi ketika ada yang berhutang kepada Anda atau perusahaan Anda, namun Anda tidak berhasil menagihnya ketika sudah jatuh tempo. Nilai hutang ini menjadi tidak ada harganya karena Anda tidak berhasil menagihnya. Jika tidak bisa menagihnya, Anda tentu harus menghapus hutang ini sebagai tidak tertagih. Biasanya ada dua metode pencatatan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah pencatatan dengan allowance method atau penyisihan piutang tak tertagih, dan yang kedua adalah metode direct write-off atau penghapusan piutang tidak tertagih. Metode penghapusan piutang tidak tertagih atau direct write-off method merupakan metode penghapusan piutang secara langsung akan menghapus ke akun piutang, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan syarat penghapusan metode ini kepada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tidak tertagih menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tidak tertagih tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Kemudian untuk metode penyisihan piutang tidak tertagih atau allowance method, kebanyakan metode ini lebih disukai daripada dengan metode penghapusan piutang. Namun banyak perusahaan justru masih memakai metode penghapusan piutang atau write-off pada jumlah piutang yang kecil. Adapun tiga komponen utama dari metode penyisihan yaitu meliputi memperkirakan piutang yang tidak tertagih, mencatat jurnal umum dengan mendebet beban piutang tak tertagih, dan penyisihan kredit atas piutang tidak tertagih, kemudian menghapus akun piutang tak tertagih yaitu pada akun debit penyisihan piutang dan akun kredit piutang tidak sesuai. Sekian penjelasan singkat saya tentang pengertian nilai uang serta kas dan piutang. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on my next video. Sampai jumpa.